Kalau UMKM yang berminat nanti bisa kita kerjasamakan, mungkin kita bisa datang ke kantor Perum Bulog di Jalan Supono itu. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Alien. Di sini kita lagi ada di Tribun Topik. Nah, di Tribun Topik kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan dan juga ketahanan pangan untuk Jawa Tengah tahun 2022. Nah, bersama kita sudah ada pemimpin Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah, ada Bapak Miftahul Ulum ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Oke, Tribuners, kegiatan ini kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, kita sudah divaksin dan juga tetap menerapkan jaga jarak juga ya Pak ya. Oke, bisa mohon maaf maskernya dilepas Pak. Oke. Oke, ini saya manggilnya Pak Ulum ya? Boleh. Oke, Pak Ulum, kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih Pak pandemi? Ya sibuk rutinitas saja Mbak. Rutinitas keseharian kantor gitu ya Pak ya. Oke, Pak, mengenai ketahanan dan juga kedaulatan pangan nih Pak. Sebenarnya tuh ketahanan dan kedaulatan pangan itu apa sih Pak? Ketahanan pangan itu kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan Mbak. Jadi terus kalau kedaulatan pangan itu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya itu. Oke, seperti itu ya. Baik, kemudian Pak, untuk ketahanan dan juga kedaulatan pangan saat pandemi ini seperti apa sih Pak? Apakah berpengaruh atau masih tetap stabil-stabil saja? Kalau masalah itu untuk ketahanan pangan sih nggak ada masalah sih, khususnya Jawa Tengah ya. Kita insya Allah kita bekerja sama dengan para petani dan para mitra kita untuk memperkuat ketahanan stok khususnya pangan beras di Jawa Tengah itu sampai dengan sekarang saya jamin tidak ada masalah. Dalam arti kita siap untuk mendukung pemerintah daerah dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangannya itu. Oke, berarti bisa dibilang pandemi ini tidak begitu berpengaruh ya Pak ya terhadap ketahanan pangan? Insya Allah nggak ada. Okay. Harga beras di wilayah Jawa Tengah sampai saat ini masih stabil. Masih stabil. Dibandingkan daerah-daerah lain juga ya Pak? Mungkin hampir seluruh Indonesia Mbak. Hampir seluruh Indonesia ya. Kelihatannya kalau untuk harga beras itu untuk tahun sekarang itu alhamdulillah peran Bulog juga cukup besar dalam hal untuk menstabilkan harga. Oke, seperti itu. Baik Pak, untuk target yang ditentukan pada tahun 2021 ini apakah sudah tercapai? Karena ini sudah bulan November Pak. Sebulan lagi kita udah ganti tahun nih. Apakah sudah tercapai Pak? Kalau target untuk pengadaan atau pembelian beras gabah untuk tahun 2021 ini kelihatannya belum tercapai. Karena gini Mbak, sedikit bercerita ya. Iya Pak. Pencapaian target untuk Jawa Tengah kita ditarget kurang lebih 204.000 ton selama 1 tahun Januari sampai Desember 2021. Tapi sampai dengan saat ini Jawa Tengah itu baru mencapai kurang lebih 62%. Okay. 62% dari target yang telah di breakdown dari kantor pusat. Kenapa tidak bisa tercapai? Pertama, salah satu hambatan kita itu karena hilirnya kita itu nggak ada. Dalam arti misalkan Bulog diperintah untuk nyerap sampai sesuai dengan target, mau dikemanakan nanti berasnya itu. Sampai saat ini akhirnya dihentikan sementara untuk pengadaan dan pembelian berasnya itu. Oke. Tadi kan sempat dijelasin nih Pak, untuk yang tahun ini Jawa Tengah masih 62,sekian% ya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi itu Pak? Apakah ada strategi khusus untuk mengatasi itu Pak? Mengatasi apa itu? Tadi kan baru 62% nih, biar bisa tercapai lebih maksimal lagi. Sudah sampaikan tadi, kita pembelian sekarang sudah ditutup. Oke. Jadi ditutup, kalau kita dimaksimalkan, nanti takutnya beras yang ada dalam gudang jadi rusak. Oh, begitu.
Karena perawatan beras itu kan agak rumit sedikit ya. Takutnya nanti orang berkutu dikira berasnya Bulog jelek. Akhirnya di media, mungkin ya termasuk media Tribunnya saya memberitakan kan itu. Nah ini jangan sampai terjadi. Kita usaha maksimal mungkin. Yang penting Jawa Tengah, dari wilayah barat Pekalongan, Semarang, Surakarta dan Pati, kita jaga untuk stabilisasi harga beras di pasaran. Jadi stok untuk kebutuhan itu insya Allah sampai akhir Desember, tinggal 1 bulan ini mungkin nggak usah khawatir, insya Allah aman. Untuk 2022 nanti maka akan pembelian kembali di situ. Jadi untuk tahun sekarang insya Allah aman. Oke, baik Pak. Kemudian nih, tadi udah agak nyinggung tahun 2022. Harapan dari Bapak Miftahul Ulum sendiri terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan di tahun 2022 untuk Jawa Tengah seperti apa Pak? Kalau secara Jawa Tengah ya harapan saya ya kepada pemerintah daerah ya untuk hilirnya ke Bulog itu dibantu. Jadi Bulog itu menyerap petani Jawa Tengah kita bisa maksimal dan penyalurannya ke hilir itu juga bisa tersalurkan beras yang ada di gudang. Jadi pada saatnya beras di Bulog itu nantinya tidak jadi rusak. Jadi FIFO-nya itu berjalan gitu. Jadi terus mengalir sampai pada akhir Desember beras bagus. Di Januari kita kan belum ada panen, kita bisa menyalurkan kalau misalkan dibutuhkan oleh masyarakat untuk stabilisasi harga itu oleh pemerintah daerah maksudnya. Oke. Baik Pak, kemudian nih Pak terakhir nih ya, untuk menjaga atau meningkatkan ketahanan pangan itu apa aja sih yang kedepannya yang bakal dilakukan dari Bulog sendiri? Ya intinya kita tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita tetap mengadakan pembelian gabah dan beras dari petani dan mitra-mitra kita. Sebenarnya Bulog itu bukan hanya beras dan gabah ya. Kita juga ada e-commerce. E-commerce kita juga di situ banyak komersil. Di komersil kita ada minyak, ada tepung, ada beras yang jenisnya premium, ada daging. Jadi e-commerce kita ada di Semarang, ada e-commerce. Kalau misalkan mau mbaknya atau masyarakat luas khususnya Jawa Tengah, Kota Semarang dan sekitarnya ada di ipanganan.com. Oke, itu bisa beli minyak, kemudian yang seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, beras. Ada di situ. Itu baru ya Pak ya, karena mungkin kebanyakan Tribuners masih belum tahu nih kalau Bulog itu pasti identiknya dengan beras, nggak jauh dari itu Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak ke Tribuners? Gini, memang sebenarnya sudah lama Mbak, cuman karena ada pandemi ini, media-media kita itu kemarin tidak melalui apa yang akan kita lakukan hari ini ya, melalui pamflet masih kelihatannya belum maksimal. Mudah-mudahan dengan acara ini masyarakat Semarang itu juga mengenal dan kenal apa sih yang dilakukan Bulog, tidak hanya identik dengan beras dan beras kan gitu. Betul Pak. Nah, sekarang kita punya ipanganan.com, akan keluar di situ, kita tinggal nyari apa yang mau dibeli. Daging kerbau ada, beras premium ada, dan banyak varian di situ. Berasnya itu ada macam-macam lah, ada tepung, ada minyak, insya Allah ada semuanya. Berarti kebutuhan pokok ya Pak? Kebutuhan pokok. Jadi tinggal masyarakat yang lagi hujan sekarang malas mau ke pasar, tinggal buka handphone, buka ipanganan.com, cari di situ apa yang dibeli, nyampe depan rumah. Mohon maaf Pak, itu aplikasi atau masih website ya? Aplikasi, berarti bisa di-download ya di Play Store? Bisa. Oke, nama aplikasinya apa Pak? Bisa melalui Shopee bisa. Oh, Shopee juga bisa. Oke. Karena kerjasamanya dengan Shopee kita. Oke, begitu. Berarti kalau misalkan pengen belanja hujan, bisa langsung aja buka. Ya. Nanti ada kurir yang nganterin. Ada. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Itu dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2000 berapa ya peresmiannya di sini, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Oke, sudah 2-3 tahun lalu ya. Baik Tribuners, nah baru banget nih, mungkin kebanyakan dari kita kalau Bulog itu identiknya dengan beras, padahal nggak cuma beras aja nih. Sekarang udah mulai berinovasi, menyesuaikan sama perkembangan zaman, menyesuaikan
Tribuners bisa belanja ada dari daging kerbau tadi ya Pak ya, Ya. sampai minyak dan juga tepung dan lain-lain, banyak sekali ya Pak ya. Ya. Oke Pak, tadi kan ipanganan.com kan sudah ada di Semarang nih. Untuk rencana ke depan akan buka di kota mana lagi nih Pak? Untuk ipanganan.com mudah-mudahan tidak ada aral ya Mbak ya. Kemungkinan kita akan buka di Kota Solo. Oke, di Akan Kota Solo di ya. Kota Solo. Jadi bertanggaan dengan Semarang nantinya. Rencana kapan nih Pak pembukaannya di Kota Solo? Maunya kalau direksi itu di tahun ini. Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini. Oke, ditunggu nih ya untuk Tribuners yang ada di Solo bakal buka ipanganan ya Pak ya, Iya. di Solo setelah Semarang. Baik Pak, kemudian Pak, misalkan nih dari Tribuners punya produk nih, produk pangan, bisa nggak sih kalau gabung ke ipanganan? Saya katakan bisa. Bisa, cuman kan ada persyaratan yang harus dipenuhi nantinya di situ. Jadi ya kalau misalkan ada dari Tribun ada produk khususnya pangan atau masyarakat, ya silakan datang ke kantor, kita dibicarakan, nanti akan dimasukkan ke ipanganan.com itu. Oke. Nah gitu Tribuners, buat Tribuners yang punya produk makanan bisa banget gabung ke ipanganan ya Pak ya. Iya. Langsung datang aja ke kantor Bulog. Kantornya di mana Pak? Di Jalan Menteri Supeno. Oke. Nah gitu ya Tribuners ya. Kalau misalkan pengen gabung ke ipanganan bisa langsung aja datang ke kantor Bulog ke Jalan Menteri Supeno ya. Ya. Oke. Dan satu lagi nih, saya tambahkan produk-produk di situ selain yang disebut tadi Mbak, ada beras Fortifit. Oke. Nah, beras Fortifit itu memang untuk program membantu pemerintah khususnya untuk memberantas stunting gitu. Oke. Jadi di situ ada di ipanganan.com ada. Jadi itu tidak hanya untuk itu, tapi itu bagus sekali karena banyak vitamin dan mineral, zat besinya juga ada. Karena sudah bervitamin di situ. Oke, produk khusus itu ya Pak ya? Produk Di khusus. pasaran belum tentu ada. Belum, hanya di ipanganan. Oh, hanya Sementara hanya di ipanganan yang saya lihat. Oke, nah Hanya Tribuners, produknya Bulog. namanya mohon maaf tadi beras apa Pak? Fortifit. Fortifit. Nah, buat mencegah stunting ya Pak ya. Bener banget nih buat Tribuners yang pengen nyari beras Fortifit untuk mencegah stunting ya Pak ya, bisa langsung akses ke ipanganan, bisa dicari di situ ya Pak Betul. ya. Lengkap sekali ternyata ya Pak ya ipanganan. Alhamdulillah. Daging kerbau ada, biasanya kerbau susah banget dicari Ya. ya Pak ya. Daging kerbau, kemudian kebutuhan pokok lainnya, tadi juga ada beras Fortifit ya Pak ya. Fortifit. Ada semua, nah bisa diakses nih Tribuners. Ada satu lagi Mbak. Apa lagi Pak? Oh masih ada lagi. Ada Tribuners, lagi masih. ternyata. Ada ini beras yang biasa orang makan di masakan Timur Tengah. Wah, apa nih Pak? Beras apa nih Pak? Kayak beras orang bilang basmati. Dari basmati tapi diolah sudah olahan itu. Sudah olahan tinggal beli, masak langsung, bumbu sudah komplit. Ada variannya, ada nasi mandi, kebuli, nasi berani ya. Oke. Nah, sejenis itulah. Banyak kok masakan itu. Timur Tengah ya Pak Ya. Berarti itu nggak perlu ngasih bumbu lagi, nggak perlu kasih apa-apa lagi, tinggal masak aja. Ya, ada mungkin rasanya ya Pak ya? mungkin tinggal ngasih kepingin tambah daging aja karena dagingnya nggak ada di situ. Dagingnya nanti bisa beli di ipanganan Oh Pak. bisa, Jadi itu beli dengan berasnya kerbonya sekalian itu, dagingnya. itu. Oke, begitu ya Tribuners ya. Pokoknya di ipanganan itu lengkap banget. Kalian bisa langsung cek aja, download aplikasinya ya Pak ya. Ya, Di ipanganan.com. Oke Pak, kalau ini kan di pandemi ini banyak sekali tumbuh UMKM Pak di Indonesia. Pertumbuhannya cukup banyak nih kala pandemi ini. Nah untuk UMKM sendiri misalkan ingin gabung ke ipanganan, bisa nggak sih Pak, dan caranya seperti apa? baik. Saya katakan sangat bisa Mbak ya, sangat bisa untuk bergabung karena program direktur itu nantinya akan bekerja sama dengan para UMKM yang ada di ipanganan.com nantinya. Bukan hanya di Jawa Tengah sih sebenarnya. Jadi hampir semua UMKM nanti akan kita rekrut masuk produknya ke ipanganan.com itu. Jadi membantu untuk mempromosikan melalui ipanganan.com. Oke, caranya Gitu. Pak? Caranya ya nanti karena belum ada juklak seperti secara pasti ya. Nanti pada saatnya kalau UMKM yang berminat nanti bisa kita kerjasamakan, mungkin kita
bisa datang ke kantor Perum Bulog di Jalan Supono itu. Oke, nah kabar baik nih Tribuners buat kalian yang punya UMKM bisa banget gabung di Ipanganan ya untuk melebarkan sayapnya biar UMKM-nya semakin maju. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak mengenai kedaulatan dan juga ketahanan pangan Jawa Tengah. Dan Tribuners, terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Kita berjumpa lagi di Tribun Topik berikutnya. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.